Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyani, NPM 19012071, dan rekan saya Melani Wijayanti, NPM 1901201110, kelas 3 Manajemen Pemasaran Karyawan. Materi yang akan kami bahas adalah akses pasar. Akses pasar perdagangan internasional menggambarkan kemungkinan suatu perusahaan atau negara untuk menjual barang dan jasanya melintasi batas dan memasuki pasar luar negeri. Akses pasar menurut Perdagangan Dunia (WTO), akses pasar untuk barang di WTO yang kondisi tarif dan tindakan non-tarif disepakati oleh anggota untuk masuknya barang tertentu ke pasar mereka. Mendapatkan akses pasar merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk memperdalam hubungan perdagangan. Peraturan mengenai akses pasar. Akses pasar atas barang dan jasa dari negara-negara lain ke dalam pasar anggota WTO dapat dan sering terjadi dihalangi atau dilarang masuk dengan berbagai cara. Hambatan atau larangan dapat berupa tarif atau non-tarif. Yang paling umum dari hambatan berupa tarif terhadap akses pasar. Hambatan non-tarif terhadap akses pasar untuk barang jasa dan pemberi jasa dapat berupa: bea masuk adalah biaya atau tagihan keuangan yang berbentuk pajak yang diterapkan pada barang-barang pada waktu dan atau karena impor barang-barang tersebut. Hambatan kuantitatif (quantitative restriction). Hambatan non-tarif lainnya seperti hambatan teknis dalam perdagangan, kurangnya transportasi dalam regulasi perdagangan nasional, penerapan yang kurang adil dan memihak dari regulasi perdagangan nasional, dan formalitas dan prosedur perpajakan. Slide selanjutnya, 7 hal yang UKM perlu pahami untuk meningkatkan akses pasar. 1. Merancang nilai keunggulan (value proposition) agar laris terjual. Know your product alias ketahuilah produkmu. Agar produk laris terjual, tentunya kita wajib tahu apa nilai keunggulan yang ditawarkan ke konsumen atau biasa disebut value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Yang kedua, targetkan segmen pasar yang spesifik. Segmentasi pasar ini sangat penting bagi sahabat UKM karena dapat membuat proses dan upaya untuk memperluas pasar menjadi lebih terarah, fokus, dan efektif. Hal ini semakin penting karena nilai keunggulan produk umumnya bersifat relatif bagi segmen berbeda. Yang ketiga, mengenal ragam sumber pendapatan usaha sebagai modal bisnis. 1. Penjualan. 2. Fee atas jasa tambahan yang diberikan. Ketiga, fee berlangganan. Keempat, fee pemasangan iklan. Kelima, fee sewa. Dan keenam, komisi. Keempat, mengenal ragam jalur distribusi untuk memperluas pasar. Distribusi offline dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut: membuka toko atau workshop, membuat jalur distribusi dengan distributor, supplier, agen, ataupun reseller, memperluas distribusi pemasaran melalui waralaba. Yang kelima, kelola hubungan pelanggan dengan baik, memberikan reward (penghargaan atau hadiah) kepada pelanggan. Yang keenam, memahami manajemen pemasaran melalui 4P, yaitu product, price, place, promotion. Yang ketujuh, memanfaatkan digital marketing secara optimal, membuat profil usaha atau company profile yang baik. Sahabat UKM perlu membuat profil yang informatif dan menarik dengan menampilkan foto profil yang indah, nama lengkap perusahaan, deskripsi usaha, dan informasi kontak.